Hai guys, bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas tentang dana desa. Sebagaimana kita tahu, pekan ini Monas didatangi oleh ratusan, bahkan ada yang menyebutkan ribuan perangkat desa datang ke Jakarta. Mereka protes soal Perpres Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa. Apa yang menarik? Perpres 104 2021 tersebut menceritakan terutama di pasal 5 ayat 4 bahwa dana desa harus digunakan spesifik, yaitu minimal 40% untuk BLT desa, minimal 20% untuk penanganan COVID, ketahanan pangan, dan minimal 8% untuk dana penanganan COVID. Jadi secara total dalam Perpres tersebut pemerintah pusat mengatur lebih dari 62% penggunaan dana desa. Kenapa para kepala desa protes? Persoalannya adalah Perpres tersebut dikeluarkan di akhir tahun 2021 yang mengatur tentang rincian APBN 2022. Padahal pada saat Perpres 104 itu keluar, masyarakat di level desa sudah menyelenggarakan musrembang desa. Sudah dilakukan musyawarah desa terkait apa dan bagaimana penggunaan dana desa tahun 2022. Ketika Perpres itu turun, hal tersebut dianggap menihilkan musyawarah desa. Ini yang membuat para perangkat desa yang tentunya juga didukung para pemegang kepentingan, pemangku kepentingan, stakeholder di desa itu marah. Mereka sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan paling penting juga menghabiskan sejumlah dana yang tidak besar untuk melakukan musyawarah, yang kemudian musyawarah di ujung tahun ini seolah-olah dibatalkan. Mereka, para perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, ramai-ramai menyuarakan penolakannya terhadap Perpres. Apakah penolakan itu wajar dan bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapinya? Mari kita bahas satu persatu. Musyawarah desa itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa dalam memutuskan penggunaan dana desa, masyarakat atau perangkat desa perlu mengajak keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk musyawarah desa. Dan akhirnya dalam 3-4 tahun terakhir ini masyarakat desa sudah sangat aktif sekali menyelenggarakan musyawarah bersama, memutuskan bagaimana dana desa itu dipergunakan. Sebelumnya banyak kepala desa yang tertangkap oleh aparat penegak hukum karena dana desa ini, karena penggunaan dana desa ini dianggap mementingkan atau memperkaya para kepala-kepala desa. Banyak di antara mereka yang tidak amanah, mencuri, korupsi, mengambil dana desa itu untuk kepentingan pribadi. Namun dengan seiringnya perbaikan tata kelola desa, masyarakat mulai mengawasi, mulai merumuskan dan merencanakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa mereka. Oleh karena itulah sekarang prosesnya jauh lebih smooth dibandingkan di awal-awal dana desa itu diluncurkan. Tahun 2021 ini dana desa diprogramkan sebesar hampir 72 triliun, di mana ada 74.000 desa yang akan diberikan. Secara rata-rata masyarakat di level desa atau kepala desa itu akan mendapatkan dana rata-ratanya adalah 900 sampai 960 juta per desa. Dana itu cukup besar teman-teman, dan dana itu akan banyak sekali digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, irigasi, jalan masyarakat yang ada di kampung-kampung, di tengah-tengah sawah. Yang intinya dana tersebut akan menggerakkan roda ekonomi dan akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dan memusnahkan kemiskinan. Tetapi kemudian COVID datang
Dan di tahun 2021 ini dalam Perpres 104/2021 dirincikan bahwa penggunaan dana desa harus terkait dengan COVID. Masalahnya adalah tidak seluruh desa hari ini itu berada di zona merah, bahkan mayoritas desa berada di zona hijau dari COVID. Artinya sudah hampir dikatakan tidak ada lagi keluhan mengenai COVID. Nah, lantas ketika 2022 dianggarkan untuk COVID, sebenarnya di desa tersebut tidak lagi terdampak langsung dari COVID, maka mereka menjadi bingung. Satu sisi mereka membutuhkan infrastruktur, membutuhkan program-program pemberdayaan ekonomi, tapi mereka dibatasi bahwa itu tidak bisa dilakukan, minimal level presentasinya tidak bisa setinggi apa yang direncanakan oleh musyawarah desa yang lalu. Oleh karena itu, mereka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Perpres tersebut karena dianggap aturan tersebut terlalu sentralistis terhadap penggunaan anggaran. Padahal kita tahu bahwa dana desa ini adalah janji kampanyenya Pak Jokowi sejak periode pertama, di mana itu uang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan desa itu sendiri. Dan yang paling tahu mengenai kesejahteraan desa itu adalah masyarakat di sana. Jadi sebenarnya proses yang lalu itu sudah benar, penggunaan dana itu dilakukan dengan good governance, ada proses musyawarah, dan kemudian disepakati, direncanakan, diawasi secara bersama-sama. Nah, persoalannya Perpres itu dianggap tidak tepat dan tidak bijak. Ada tuduhan bahwa Perpres 104 itu adalah keinginan untuk melakukan sentralisasi penyelenggaraan keuangan negara. Kita tahu bahwa sentralisasi tanda kutip itu tidak sejalan dengan semangat kolaborasi yang ada sekarang ini. Seolah-olah pemerintah ingin mengatakan bahwa harus kewenangan itu kembali pada pemerintahan pusat. Banyak sinyal-sinyal ke arah itu. Tidak hanya terkait dengan Perpres 104 ini, juga sebelumnya tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja, di mana banyak sekali kewenangan pemerintah daerah, desa, itu dialihkan kepada pemerintah pusat. Tentunya kita tidak mau apa yang kita inginkan di awal reformasi, bahwa otonomi daerah ini kemudian digerogoti bahkan tergerus dalam periode-periode sekarang ini. Kita berharap pemerintah tetap menggunakan sebuah prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Apa itu demokratisasi penyelenggaraan keuangan negara? Artinya melibatkan masyarakat terbawah, mereka lah yang menentukan mau kemana dana tersebut diarahkan. Dan salah satunya adalah dana desa tadi. Jadi jangan rampas dana desa tersebut untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan desa. Kembalikan penggunaan dana desa tersebut berdasarkan aspirasi desa sendiri. Jangan kemudian karena ada satu keinginan tertentu yang sebetulnya tidak relevan buat masyarakat desa, itu kemudian diwajibkan dilakukan. Kasihan para kepala desa tersebut apabila mereka ingin memenuhi aspirasi masyarakat yang ada dalam musyawarah desa, mereka bisa berpotensi melanggar pidana. Oleh karena itu, menurut kami, pemerintah seharusnya bijak. Pemerintah seharusnya melihat dalam perspektif yang lebih luas, bahwa dana desa itu sangat berguna buat mereka untuk memberantas kemiskinan, untuk mensejahterakan kesejahteraan desa, dan persoalan itu serahkanlah kepada para perangkat-perangkat desa. Dan kita sudah tahu bahwa aturan main penggunaan dana desa ini sudah cukup kuat. Beberapa contoh kepala desa yang ternyata terbukti menyimpang, ya mereka harus masuk penjara. Tetapi kepala desa yang mengikuti kebutuhan dari masyarakatnya itu jangan dikriminalisasikan. Saya kira saya mendukung satu ide bahwa dana desa itu penggunaannya dibiarkan melalui mekanisme yang sudah ada sebelumnya, yaitu melalui musrembang desa, dan biarkan mereka, masyarakat desa itu menentukan sendiri kemana anggaran dana desa itu diperuntukkan. Tentunya yang bertujuan baik ya, terutama untuk menciptakan kesejahteraan desa, memberantas kemiskinan, dan memenuhi Sustainable Development Goals
yang dicanangkan oleh PBB, di mana di situ ada pemberantasan buta huruf, kemudian pemberian gizi dan lain sebagainya. Saya yakin kalau seandainya pemerintah bijak, pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa itu bisa menggerakkan pemulihan kita. Saat ini kita sedang krisis, dan salah satu breakthrough atau cara untuk kita keluar dari krisis adalah dengan memberikan kesempatan buat desa untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan. Kenapa? Karena perkotaan masih punya isu COVID, sementara di pedesaan mereka sudah menerapkan satu gaya hidup yang sehat, dan mereka terbukti adalah banyak desa yang sudah saat ini memasuki kawasan zona hijau, bukan lagi zona kuning, merah ataupun hitam. Saya Ahmad Nur Hidayat, demikian kajian kita mengenai dana desa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lambang bel dan notifikasi untuk mendapatkan update-update dari YouTube channel kami selanjutnya. Terima kasih. Merdeka, semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.